Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini subuh kita bisa melaksanakan ibadah yang terbaik, salat subuh berjamaah ditambah dengan mengikuti kajian ilmu, thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, kita tergolong dan tercatat di hadapan Allah adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Memang sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur, maka insya Allah kita adalah bagian dari yang sedikit itu. Karena dibanding dengan yang tidak berjamaah dan ngaji, lebih banyak yang tidak ikut berjamaah, tidak ikut ngaji. Nah, kita ini termasuk yang terpilih. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini temanya Pak nggih. Jadi biar fokus nggih, temanya manusia hidup antara tangisan dan senyum kebahagiaan. Kok sinetron bulian ya? Manusia hidup antara tangisan dan senyum kepuasan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, makna dari tema ini ada beberapa kemungkinan. Manusia hidup dari tangisan menuju senyum kebahagiaan. Itu adalah manusia ketika pertama kali lahir itu menangis. Ngapunten, barangkali panjenengan pernah menyaksikan atau panjenengan sendiri ketika bayi lahir niku jenengan senyum apa menangis itu. Barangkali ndok kene ana sing pas lahir langsung merdeka, atau karena orang tuanya pelawak suka senyum, suka tertawa, terus anaknya lahir terbahak-bahak gitu. Tidak ada kan? Itu kan perlu untuk dicari rahasianya. Ada rahasia spiritual itu. Orang kan kadang-kadang menebak-nebak, lah iya apa sih bayi lahir kok mesti nangis? Enggak, macam-macam apa? Mana ini? Sumpek, mikir utang, macam-macam. Ya kalau itu benar, maka negara-negara yang kaya raya, yang surplus itu nanti perhatikan kebalikannya. Ketika lahir itu tertawa, ya enggak kan, sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu riwayat yang pernah saya baca di tafsir Jalalain itu menyatakan ma min mauludin illa nakhasahu syaitan doghinatan anhu. Tidak seorang pun bayi yang lahir ketika lahir itu kecuali pasti diganggu oleh setan atau jin penggoda bayi. Kenapa?
Dogin apa itu? Nakhasa itu meninju atau diperkes gitu. Doginatan karena mangkel, karena musuhnya. Setiap yang lahir datang itu kan musuh, Pak. Itu lalu terkait dengan satu ayat, wa asyhadhum alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu inna kunna an hadza ghafilin. Dan mereka sebelum lahir itu di alam arwah, di alam kandungan itu sudah diberi persaksian. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kalau kamu nanti saya jadikan manusia. Qalu, mereka semuanya menjawab, bala, nggih, panjenengan niku Tuhan saya, pangeran kula. Nah, persaksian ini supaya jangan sampai kamu nanti itu di akhirat lalu menyatakan inna kunna an hadza, kami lupa, kami lalai. Jadi ini makanya hidup itu adalah diupayakan untuk terus istiqomah dalam keimanan tadi itu. Nah, terkait itu berarti kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi yang lahir itu mesti fitrah, nggawa iman. Nah, setiap bayi yang lahir itu bawa iman, maka di situ itu bagian daripada musuh setan, musuhnya jin penggoda itu. Maka dia dogin, tinju. Nah, jenengan selama ini ketika ditanya seperti itu, apa bayi lahir kok nangis ini? Keperkes apa kono, dalane sempit, kepleken ya. Itu enggak berdasar semuanya itu. Hadirin, maka terkait dengan itu ada juga riwayat menyatakan man wulida lahu waladun. Ini kan hubungannya dengan persoalan spiritual, Pak nggih. Man wulida lahu waladun, barang siapa yang ketika dikaruniai anak itu lahir. Man wulida lahu waladun, barang siapa yang telah dilahirkan untuknya anak. Ya bapak atau ibu. Tsumma adzana, kemudian dia mengadzani. Ini kan benteng spiritual, Pak. Fi udhunil yumna, di telinga yang kanan. Wa aqama, dan qomat, iqamah. Tentu sekedarnya tidak seperti ketika di masjid seperti ini. Wa aqama, dan melakukan qomat fi udhunil yusra, di kuping yang kiri. Lam yadurrahu ummus sibyan, tidak akan mendatangkan bahaya terhadap bayi itu. Ummus sibyan, penggoda bayi setan namanya ummus sibyan. Jadi anak kecil ketika bayi itu alamnya masih kadang-kadang beda dengan kita, Pak. Seperti jenengan kadang-kadang lihat tiba-tiba ada bayi itu tertawa sendiri. Nggih, Pak, nggih. Itu sudah ada alam sendiri yang tidak disadari. Seperti kadang-kadang tiba-tiba menangis sendiri, ngoten nggih. Ada di situ. Nah, barang siapa yang ketika anak atau bayinya lahir kemudian diadani kuping yang kanan, dikomati dengan kuping yang kiri, maka tidak akan membahayakan jiwa si jabang bayi itu. Itu riwayat seperti itu. Ya, ibaratkan itu kaset, Pak. Bagaimana ketika pertama kali lahir itu ke dunia itu, isi yang terekam oleh kaset tadi itu adalah kalimat tauhid, kalimat suci, Allahu Akbar. Gitu kan gitu. Kalimat yang suci terekam. Nah, ini terus ke perjalanan nanti ini kan banyak gangguan-gangguan macam-macam, maka disitulah salah satu di antara tugas orang tua itu adalah bagaimana menjaga tadi itu, konsistensi itu. Ketika lahir menangis. Ada salah satu syair, ya, syair Arab, pujangga Arab namanya Syauqi Bek, Ahmad Syauqi Bek. Itu menyatakan
waladatka ummuka ya abnai adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Waladatka ummuka, telah melahirkan kamu seorang ibu. Bakian, saat kamu lahir itu bakian ya Pak, menangis. Duduk bakiya itu Pak, bakian menangis. Wahai anak cucu Adam, ibumu telah melahirkan kamu, kamu saat itu dalam keadaan menangis. Dan memang nyata kan, seluruh dunia begitu. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang wan nasu haulaka yadhakuna surura, pada saat kamu menangis itu justru manusia di sekitar kamu senang, bergembira. Sebab bayi lahir kok gak ada suarane, berarti apa itu? Ya berarti enggak bernyawa, berarti mati. Siapa yang sedih? Ya bapaknya, ya ibunya, ya mbahnya, ya bibiknya, tantenya, semuanya. Wan nasu. Kadang-kadang makanya apa? Tidak langsung menangis, itu ceplek dulu gitu ya. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Manusia sekitar kami itu tertawa, senang, bergembira. Fajhad, maka berupayalah kamu. Ijhad itu apa? Berupaya sungguh-sungguh. Linafsika, untuk diri kamu setelah lahir itu, agar apa? Hina bakau fi mautika dhahikan masrura. Di saat manusia-manusia itu menangis, di saat manusia-manusia itu menangis, menangisi siapa? Menangisi kematian kamu. Hina bakau fi mautika dhahikan masrura, malah kamu yang tertawa, malah kamu yang tersenyum bahagia. Manusia sekitar merasa kehilangan karena begitu baiknya orang ini, begitu berjasanya, sehingga sekitarnya, keluarganya, sekitarnya semuanya itu menangis. Mengingat apa? Menangis karena kehilangan ya. Wa anta, dan kamu sendiri yang saat itu ditangisi banyak orang itu, kamu malah tertawa, tersenyum. Kenapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, senyum kebahagiaan. Jadi proses ketika lahir itu menangis, maka berupayalah, berjuanglah ketika berakhir dari kehidupan dunia dalam keadaan tersenyum. Ada kebalikan Pak ya? Ketika bayi lahir itu menangis, maka sekitarnya tersenyum, tertawa. Lalu ketika sudah jadi manusia, kemudian berakhir dari kehidupan dunia, pindah ke alam barzakh, orang yang ini tadi tersenyum, lalu sementara sekitarnya itu menangis kepergiannya. Kenapa kok tersenyum? Karena ia telah akan mendapatkan hasil selama proses menjalani kehidupan dunia itu. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat sedang dengan beberapa sahabat, kemudian ada mayat lewat, mayat lewat mau diantarkan ke kuburan. Rasul itu lalu komentar, nopo? Mustarih wa mustarah minhu. Mustarih wa mustarah minhu. Kila mal mustarih wa mal mustarah minhu. Mustarih, silakan untuk merasakan istirahat, merasakan kenyamanan dalam hidup. Hidup di mana? Di alam barzakh. Wa mustarah, dan merasa nyaman darinya lingkungan sekitarnya. Jadi tadi sahabat-sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mustarih? Apa yang dimaksud dengan mustarah minhu? Jadi gini loh, orang yang mati itu nanti setelah mati itu tinggal menerima
hasil, tinggal merasakan hasil, tinggal istirahatnya. Karena setelah meninggal itu tidak ada perintah suruh sholat, tidak disuruh bangun pagi lagi, tidak disuruh apa, wis pokoknya enak tok pisan karep sesuai dengan hasilnya. Nyaman dia di situ. Mulanya kan kita kalau sering mendengar doa-doa secara bahasa Indonesia, mudah-mudahan diluaskan dan dilapangkan kuburannya, dipadangkan kuburannya di tempat peristirahatan terakhir. Wa mustarah minhu niku napa ya Rasul? Dan istirahat dari orang ini siapa? Lingkungannya. Maksudnya selama hidup di dunia itu gak masalah tok urip itu. Selama orang itu hidup yang ada itu masalah terus. Ono barang hilang yo arek iku. Kan gitu toh. Ono anake tangga meteng ya iku sing metenge. Jahat tok urip kok. Iki cara gampang itu preman kampung. Setiap ada orang itu mesti resah situasi itu. Nah, terus mati. Loh iya kan? Maka kan disyukuri oleh orang sekitarnya itu. Sehingga apa? Mustarah minhu, lingkungannya itu merasa nyaman dari apa? Kebobrokan dia itu. Kon matek kon ya ngono. Kan begitu, Pak. Ada mati, ada matek, ada bongkoh gitu. Kalau bahasa sopan kan kapundhut telah diwafatkan oleh Allah, kan gitu bahasa halus itu. Tapi wong biasa-biasa mati, meninggal dunia. Tapi nek wong rada jahat kan kon matek kon. Saking nemene jahat ya apa? Wong kok kon yo. Apa diobong neraka. Matek nikmati entek. Mati nikmati diganti, mbok diganti apa kono. Tapi nek sedo siksane wis bodoh, gak ono maneh rekoso. Ketika di dunia kan orang perlu rekoso, Pak. Seperti kita jenengan bangun jam 3:30, bangun jam itu kan bagi orang-orang yang tidak punya kekuatan spiritual kan enak itu kan. Nah, tapi alhamdulillah jenengan termasuk yang sudah bisa menikmati rekosonya untuk dekat dengan Allah. Mustarih. Nah, kita ini kira-kira yang mana nanti? Kalau mustarih itu berarti kan yang akan tersenyum ketika itu. Nah, itu perjalanan manusia seperti itu. Maka kita ini selama hidup itu diajarkan untuk bagaimana ketika lahir memang senyum, tapi ketika berpisah dengan dunia kita pindah ke alam barzah dalam keadaan tersenyum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu makna manusia antara tangisan dan senyuman. Jeda kan, lahir, menangis, meninggal dalam keadaan tersenyum. Mesem cara wong Jawa kadang-kadang. Ya Allah, mayat itu kelihatan sumringah, mesem. Ketok opo, Pak? Subhanallah. Jadi kita nazar itu kan sudah alamnya beda dengan alam kita ini, Pak. Di surat Qaf ayat 22 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sadaqallahul adzim. Wa laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kamu pada umumnya lalai, tidak begitu peduli, abai dengan urusan ini. Urusan apa? Urusan alam barzah, urusan hidup sesudah mati. Maka dari keterabaian, dari kelalaian itu, tidak peduli tadi, tidak punya persiapan tadi itu, maka akhirnya fakashafna, saat itu aku kasyafa itu aku buka, aku singkap rahasia kelalaianmu, ketidakpedulian, rahasia yang telah menutupi kamu.
selama ini tentang bagaimana nanti kejadian di alam nazak dan kejadian di alam barzakh itu, aku buka itu. Fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu saat itu hadidun, sangat. Hadid itu aslinya itu besi, Pak. Nah, sesuatu yang bisa dijadikan tajam itu kan termasuk besi itu, nggih. Jadi tajam. Pandanganmu saat itu hadidun, sangat tajam, melihat ketok, weleh. Apa yang dilihat itu? Kalau dia orang ahli surga, yang dilihat adalah surga. Senyum, Pak. Nah, di surga itu kan banyak hal nanti diperlihatkan itu. Diperlihatkan bidadari senyum. Iya. Keindahan istana surga. Sementara orang yang tidak merancang bagaimana, berupaya untuk bagaimana ketika ia berakhir itu tersenyum, maka yang kelihatan waktu itu adalah apa? Ancaman siksa. Menangis dia. Seperti Fir'aun ketika nazak kan menangis dia. Menangis dan berikrar, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku sekarang beriman Tuhannya Musa dan Harun. Jadi malaikat kok ngomong ngono kon kaset kon ya kon. Nah ini. Maka di situ ada tersenyum. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu makna manusia hidup antara tangisan itu bisa dalam arti antara penyesalan dan kepuasan. Manusia ini kan diberi keinginan oleh Allah, diberi akal pikiran, diberi perasaan, sehingga manusia hidup itu kan mesti punya rencana-rencana, punya keinginan-keinginan. Karena itulah manusia hidup. Kalau manusia nggak punya keinginan, ya nggak hidup. Nah, terkait dengan keinginan-keinginan dan tidak ingin, manusia ingin sehat, manusia ingin selamat, manusia ingin kaya, manusia ingin ingin sukses, manusia ingin punya istri, manusia ingin macam-macam, dan tidak ingin sakit, tidak ingin celaka, tidak ingin macam-macam, antara ingin dan tidak ingin. Maka antara ingin dan tidak ingin itu oleh Allah manusia diberi kesempatan untuk berikhtiar. Berikhtiar apa? Menuju apa yang diinginkan. Padahal apa yang diinginkan dan tidak diinginkan manusia itu juga sudah ada takdirnya. Surah Ar-Ra'd ayat 8 Allah menyatakan wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Shadaqallahul azim. Segala sesuatu di hadapan Allah itu sudah ada ukurannya. Tingkat keberhasilan kamu, tingkat rezeki kamu, tingkat pencapaian ilmu kamu, semuanya ya ada takdirnya. Sebagaimana kita semua takdirnya kan nggak ada yang sama, Pak. Walaupun sama-sama secara umum sama, tapi ada nggak sama. Sama-sama punya hidung semuanya, betul nggih? Tapi kan hidung satu dengan yang lain kan nggak sama. Sama-sama punya mata, tapi kan tidak sama antara mata satu dengan yang lain. Termasuk kemampuannya melihat barang itu. Sama-sama punya telinga, ya bentuknya pun kadang-kadang beda-beda. Sama-sama punya tangan, tapi kadang-kadang apa? Ada rahasia, ada istilah sidik enggak sama satu dengan cuma sudah ditata oleh Allah. Artinya ada. Tapi manusia itu tetap diberi kesempatan karena memang takdir itu rahasia. Diberi kesempatan untuk menuju apa yang menurut manusia itu yang terbaik. Diberi kesempatan untuk menghindari dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Maka manusia perlu berusaha dan berikhtiar. Maka kalau kita bagi kartu spiritual namanya, manusia itu perlu menggunakan kartu Indosat. Muncul istilahnya.
Apa kartu Indosat, Pak? Indosat itu intensif doa, usaha, tawakal. Masih ingat? Apa Indosat? Iya, intensif doa, usaha, tawakal. Karena takdir Allah yang diberikan kepada manusia itu tidak tiba-tiba langsung jembleger teko langit ngono Pak kan. Nggih. Termasuk jodoh, merancang aku mau menikah dengannya. Apa ya yakin? Sudahlah itu takdir saya, nanti kalau saya jodoh dengannya kan pasti datang sendiri itu. Ya coba ngono, ya kedisian liyane. Maka berikhtiar, merancang. Ada kartu spesial lagi Indosat itu lebih tajam lagi untuk mengarah apa yang direncanakan dan diinginkan. Oh, Indosat, indahnya doa saat tahajud. Halo, jenengan tatet monggo Pak Yusuf, Pak apa? Kan jelas itu perintah Allah. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Surat Al-Isra ayat 79 kalau salah itu. Di antara sebagian malam sempatkan untuk bangun bertahajud. Disitulah silahkan doa kamu. Iya, permohonan kamu. Lalu ikhtiar kamu di situ. Nanti silahkan itu. Asa ayyab atsaka, agar dengan itu Allah akan menempatkan kamu. Ba'atsa itu artinya yang selama ini kita maknai kan ba'atsa itu membangkitkan kan. Ini kan manusia akan terjadi ba'ats itu di kebangkitan nanti di hari kiamat. Tapi di sini untuk di dunia itu ba'atsa itu mengangkat kamu, menempatkan kamu maqaman mahmudah, ke tempat yang terpuji. Hidup manusia lalu butuh duit itu ya singkatan Pak, karena untuk dapat itu ya perlu sesuai dengan singkatan itu. Kenapa duit itu Pak singkatan doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Lalu untuk apa yang direncanakan tadi itu. Nah endingnya nanti orang kalau sudah berusaha, berikhtiar itu kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan berhasil. Gini Pak. Dampak dari berhasil maka dia tersenyum. Dampak dari berhasil dia senang. Dampak dari berhasil dia bahagia. Tapi ada kemungkinan kedua apa? Gagal. Tiwas itu apa? Tibake jeketek. Ya Allah lah kok ngene kuliah. No. Adalah apa? Ketika gagal lalu apa? Kecewa. Menangis, sedih, menyesal. Maka hidup ya antara itu tadi. Dari keinginan tidak ingin itu antara tersenyum atau menangis. Antara sedih dan bahagia kehidupan manusia itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka terkait dengan kemungkinan orang itu berhasil meraih apa yang direncanakan dan diusahakan serta dicita-citakan, atau kemungkinan gagal dari apa yang direncanakan dan diusahakan itu, Allah memberikan bimbingan moral, bimbingan spiritual. Orang hidup itu lalu ada susah, itu wajar karena punya perasaan. Orang hidup itu ada senang, wajar. Itulah kehidupan manusia. Manusia kan gak iso mek seneng tok iku, yo ono ae macam-macam. Nggih. Manusia hidup antara kesenangan dan kebahagiaan. Antara kesedihan dan antara kesedihan dan kesusahan itu begitu. Itulah ujian. Allah menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku menguji kamu dalam hidup itu bisyarri dengan kesenangan-kesenangan
wasyari, dan dengan kesusahan-kesusahan, fitnah, semuanya itu adalah bahan ujian untuk memberi penilaian. Nah itu. Nah terkait dengan tadi itu, berhasil atau gagal, bagaimana sikap yang terbaik itu, Allah memberikan bimbingan di surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Wa asa an takrahu syai'an. Ada kalanya kamu itu tidak suka terhadap sesuatu, tidak suka terhadap suatu kejadian, betul? Ya tadi itu sudah berupaya ternyata gagal, itu kan nggak senang itu. Tapi ingat, jangan larut dengan kesedihan karena gagal itu. Karena dimungkinkan dibalik kejadian yang tidak kamu suka itu menjadikan kamu kebaikan di kemudian hari. Itu gitu Pak ya, kadang-kadang sering kan begitu. Ada senyum dibalik tangisan, menangis dulu baru senyum, bisa saja. Jadi melihatnya bukan saat itu, tapi kemungkinan ke depan itu loh. Sehingga nggak terlalu sedih dengan kejadian seperti itu. Makanya kalau ini falsafah hidup seperti ini menjadi pegangan, tidak ada istilah orang itu lalu apa, patah hati dalam cinta itu. Apalagi gara-gara patah hati terus patah tulang sampai bunuh diri. Kenapa? Karena dilihat ke depan. Kan orangnya seperti orang yang gara-gara putus cinta lalu patah hati terus bunuh diri itu kan karena yang dilihat semata-mata ketika gagal itu. Tidak melihat kemungkinan ke depan kayak apa. Aku daripada sudah diputuskan dengannya, iya, apalagi dia mengkhianati cintaku, mending aku tidak akan pernah menikah dengan siapapun. Hidup itu seperti gelap gulita. Maka apa? Terjun dari jembatan. Seumune kono. Ya Allah. Kenapa? Karena sebetulnya kemungkinan dengan kegagalan itu justru Allah mempertemukan nanti dengan orang yang terbaik di kemudian hari yang belum terfikirkan itu. Begitu. Tapi kalau sudah gara-gara itu terus rasanya hidup nada. Nah, sebagaimana wa asa an tuhibbu syai'an, tapi juga hati-hati. Mungkin kamu senang terhadap kejadian pencapaian saat itu. Tapi siapa tahu di balik kejadian, di balik pencapaian yang kau senangi, justru kamu akan terpuruk di kemudian hari. Karena ada kelalaian nanti itu. Kan tidak sedikit Pak, sukses tiba-tiba saat itu langsung jatuh terpuruk. Nggih, napa betul? Maka disitulah Islam mensikapi apapun itu haunamah, wajar-wajar saja loh gitu loh ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kejadian-kejadian baik itu yang menyenangkan maupun yang menyedihkan di dalam kehidupan dunia itu kan sifatnya masih berputar Pak. Gimana betul? Ada proses. Kadang-kadang untuk berhasil itu lewat gagal dulu. Kadang-kadang lewat kecewa dulu, kadang-kadang begitu. Sebagaimana orang terpuruk kadang-kadang dibalik kesenangan dan keberhasilan. Proses karena hidup itu. Maka disinilah pentingnya kita itu untuk mempersiapkan, untuk memperoleh kepuasan yang hakiki dan terhindar dari penyesalan yang hakiki. Artinya penyesalan yang hakiki itu apa? Penyesalan sesesalnya. Karena setelah itu sudah tidak ada kesempatan untuk bisa berubah dan menjadi baik lagi sudah. Sementara ketika dia berhasil itu berhasil menggambarkan kesananya sudah berhasil terus, nggak akan pernah berbalik lagi. Kalau proses di dunia tadi kan bisa berputar-putar Mas Yan Pak, karena kehidupan dunia itu wa mal hayatud dunya illa lahun wa laib, surat Al-Ankabut ayat 64. Kehidupan dunia itu tidak lain dan masih kehidupan yang masih bersifat lahun wa apa? Kehidupan yang semu, main-main Mas Yan. Berhasil itu kadang-kadang malah setelah itu iya kan
terpuruk. Senyum, tidaklah masalah itu menangis. Apa yang dibayangkan belum tentu seperti itulah. Itu kan masih main-main semu gitu. Itulah kehidupan dunia. Maka kalaupun keberhasilan di dunia itu sifatnya masih semu, bisa berubah. Dari kesenangan bisa berbalik. Sebagaimana kalau ada orang sedih, tapi bisa saja nanti di balik sedih itu berputar. Maka yang kita cari endingnya adalah bagaimana dengan berhasil itu seterusnya sudah nggak ada putaran lagi yang menangis. Senyum itu lalu tidak menangis lagi. Sebagaimana kalau orang itu yang kita hindari adalah ketika menangis itu sudah menangis terus-terusnya. Kapan itu? Endingnya adalah ketika berakhir dari kehidupan dunia. Karena itu sudah pertanda, Pak. Maka bagi mereka-mereka yang berhasil menjalani hidup tadi itu, fajhad li nafsika, berusahalah kamu untuk dirimu, khina bakau, di saat orang itu menangisi kepergian kamu pergi dari dunia untuk dalam keadaan tersenyum. Senyum ini sudah menggambarkan ke sana sudah tidak ada sedih, tidak ada susah lagi. Kenapa? Karena jalannya sudah ke sana, ke surga. Sebagaimana ketika menangis saat berakhir dari kehidupan dunia, itu sudah ke sana, itu mesti apa? Nggak ada proses untuk berbalik lagi. Coba di surat Al-Mu'minun ayat 99 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul adzim. Manusia sudah diingatkan semasa di dunia kan disuruh untuk berbekal, untuk beribadah, supaya selama hidup itu mengisi pulsa kartu spiritualnya. Hidup di dunia harus mengisi pulsa kartu. Kalau tadi kata Indosat, Pak, mengisi kartu yang namanya kartu AS. AS itu apa, Pak? Amal soleh, Pak. Nah, amal soleh, amal ibadah itu harus niatnya karena Allah. Maka harus diisi kartunya, kartu XL, Pak. Apa XL itu? Ekstra lillah. Nah, apa yang dilakukan itu harus istiqomah, Pak. Mulai sejak dia mukallaf sampai nanti meninggal itu apa? Kalau dok-doken. Itu namanya kartunya eksis, Pak. Apa eksis? Ekstra istiqomah dalam keimanan, dalam beribadah. Berarti hidup manusia itu setiap hari harus mengisi pulsa kartu mentari. Ngangel loh. Apa mentari? Meningkatkan takwa setiap hari. Halo. Dan itu semua sebetulnya adalah kartu simpati. Ayo, sampai niringan. Simpanan amal, tabungan akhirat nanti. Ini mestinya. Tapi apa itu semuanya? Kesempatan itu dia sia-siakan itu. Itulah nanti kita bicara tentang nilai hidup antara orang mukmin dan orang kafir, Pak. Nilai hidup itu bagaimana? Menghargai hidup itu beda. Nah, karena dia abai, tidak pernah peduli dengan semuanya itu, bahwa ada kehidupan lain setelah di dunia itu. Padahal di sana juga harus butuh sangu, butuh bekal. Nah, ketika ia tiba-tiba diwafatkan, dimatikan oleh Allah, maka muncul penyesalan. Kenapa? Karena itu sudah melihat saat itu. Qala rabbirji'un, maka menangis, ya Tuhan, mohon kau kembalikan kami ke dunia. Lapo? La'alli a'malu sholihan, agar aku berkesempatan untuk beramal soleh yang aku tinggalkan. Kala ora iso. Mesti kandhani bolak-balik beno wancet ae kon. Barang saiki mati njaluk urip maneh. Ngene nggih. Itulah penyesalan sesesal-sesalnya nanti itu. Enggak bisa. Wa min waraihim, dan ia setelah itu akan berada di mana? Barzakhun, di alam barzakh. Tempatnya namanya kubur, tapi alamnya namanya alam barzakh.
Sampai nanti dia yub'atsun, nanti ada hari kebangkitan, napa? Kiamat. Di sana lebih menyesal lagi. Kenapa? Karena di sana berhadapan dengan antara surga dan neraka, dan ketika itu nggak ada pilihan, Pak, tinggal menerima. Ini menyesal seterusnya. Ini loh, makanya ada orang terus suka apa-apa menen donya di seneng-seneng titik paling ndok neraka ya disisok sedina rong dina lah gak apa-apa. Lho ngawur. Kan ada orang kadang itu. Karena sehari itu kan ada itu yang menyatakan paling kami kalaupun disiksa gara-gara dosa itu paling sehari 2 hari, enggak apa-apa di jalan. Pikiran sedina itu kaya ndok donya iki. Padahal di sana apa? Yauman, inna yauman, satu hari di hadapan Allah itu nanti ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun. Ayo nyonyor kon ya. Ini loh, penyesalan seterusnya nanti itu, ini antara penyesalan dan sementara kebalikan yang kita harapkan itu adalah apa? Yang kita harapkan adalah senyum. Kenapa senyum itu? Karena satu, kita sudah melakukan apa tadi? Mengisi kartu eksis tadi ini. Apa? Istiqamah dalam beribadah. Eksis, ekstra istiqomah. Di surat Fussilat 30 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya mereka yang telah menyatakan dirinya beriman, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, lalu ia bisa menjaga istiqomah dalam keimanan itu, dalam beribadah, dalam keikhlasan, dalam kebaikan. Tadi itu mengisi hidup dengan ibadah-ibadah tadi itu dengan berbagai macamnya itu. Maka ketika ia telah cukup menumpuk-numpuk pundi-pundi investasi akhiratnya tadi itu dengan amalnya yang soleh, ia terus banyak-banyak melakukan amal kebajikan, dia terus mengiring kehidupannya dengan banyak-banyak istighfar terus, maka bekalnya cukup. Saat itu dijemput oleh malaikat, tatanazzalu alimul malaikah. Nah ini Pak, turun malaikat itu, riwayat itu sampai 500 malaikat menjemputnya Pak. Allah takhafu, seraya membisikkan kata Allah takhafu, jangan ada ketakutan, jangan ada kesusahan, jangan ada kesedihan. Wa abshiru, justru bergembiralah kamu. Kenapa? Saat itu malaikat memperlihatkan, dibuka seret bil jannah, lihat itu surga yang dijanjikan untukmu. Itu kan berarti dijanjikan masih nanti ke sana, tapi saat itu sudah diperlihatkan. Subhanallah, tersenyum Pak. Nah itulah di ayat yang lain surat Al-Fajr Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dan tentram. Kenapa tenang? Karena bekalnya untuk berpindah alam itu sudah siap Pak. Rumah di sana sudah dibangun sejak ketika di dunia itu. Tapi kalau orang nggak punya persiapan bekal, nggak punya rumah di sana, maka apa? Kan doa kita mudah-mudahan ia mendapatkan tempat yang layak, kan begitu. Tapi itu berarti kebalikan, kan ada orang itu yang ketika berpindah ke alam barzakh nggak dapat tempat, tersapu dia. Nah ini loh yang menangis. Nah yang dapat tempat itu tenang, sudah disiapkan di sana. Irji'i ila rabbi, kembalilah kamu kepada Tuhan. Radiyah mardiyah, dengan puas. Radiyah itu kan ridho, puas, gak ada penyesalan lagi itu. Mardiyah, diridhoi Allah, diridhoi sesama manusia. Artinya apa? Dengan doa-doanya gitu. Fadkhuli, maka kamu bergabunglah kamu fi ibadi, bertemu dengan hamba-hambaku yang lebih dulu di alam arwah, dengan orang-orang yang baik itu. Ketemu Pak nanti Pak, arwah dengan arwah itu. Fadkhuli jannati, setelah bergabung itu, bertemu dengan arwahnya para orang-orang pilihan dari Allah itu, dan masuklah kamu ke dalam surga. Inilah senyum sepanjang hidupnya nanti. Karena hakikat manusia kan nggak pernah mati Pak, nggak pernah mati Pak. Mati itu fisiknya saja Pak, tapi jiwa manusia nggak pernah mati. Maka orang kalau punya masalah di dunia terus, timbangan ini aku utang kasih aku tak mati selesai. Loh, tambah nemen dok kono.
Gitu loh Pak. Disinilah maka manusia hidup antara tangisan dan senyuman. Antara proses ketika lahir itu menangis, tapi bagaimana ketika berakhir tersenyum. Makna berikutnya antara tangisan dan senyuman itu artinya manusia itu bisa berakhir dari kehidupan itu, ada yang menangis menyesal, sementara ada yang tersenyum merasa puas. Nah, kita berupaya yang tersenyum dan merasa puas itu. Alhamdulillah. Ke mana Pak? Kapantunya bagaimana Pak? Pergi ke rumah Bu Mariati untuk beli kurma. Mana Bu Mariati ya kan? Oh sih gak cocok Pak, di gitu ya. Maksud hati ingin berlama-lama. Paket sepatu dikirim ke Jakarta, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Nggih, maka ada rumah mewah di tengah ladang, silakan mampir untuk mandi. Ya, sekiranya ceramah hari ini masih kurang panjang, insya Allah bulan depan ketemu lagi dengan tema-tema yang lain. Alhamdulillah. Konten sing takon Pak. Wis siap ta sarapan ini? Ada tanya. Tidak surat Fussilat Ustaz menyampaikan innal ladzina qalu pada saat apa malaikat itu diturunkan oleh Allah untuk membisikkan kata-kata jangan takut dan jangan bersedih hati. Itu pada saat apa itu? Dalam konteks ini lebih tepat itu dimaknai ketika nazak itu arwahnya itu dijemput oleh, kan yang akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan manusia itu kan bukan fisiknya lagi Pak, tapi jiwa ini, arwah ini dijemput. Saat itu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, jangan ada takut, jangan ada susah. Wa basyiru, bergembiralah lo ke sana. Jadi saat itu sudah diperlihatkan Pak. Tadi surat Qaf kan dikatakan walaqad kunta fi ghaflatin min hadza, kamu lalai urusan-urusan gitu. Tapi sekarang fakasyafna, aku buka, tergantung. Nah, nanti kita kapan bicara tentang rahasia istiqomah Pak. Nilai istiqomah. Jadi penafsiran yang banyak itu menyatakan malaikat menyebut ketika nazak. Itu bisa berbentuk fisik Pak. Jiwa itu bisa fisik Pak. Seperti ngapunten lho, nyenengan kan pernah mimpi toh Pak. Nyenengan ketika mimpi itu kan fisik, nyenengan itu kan di tempat tidur itu Pak. Tapi ketika nyenengan mimpi kan ya merasa nyenengan ya seperti itu. Fisik Anda. Terus nyenengan kan bisa melihat juga dalam itu. Itu kan tidak menggunakan mata ini Pak. Karena sudah beda alamnya Pak. Itu alam arwah, alam jiwa itu di situ Pak. Jadi itu nanti yang disebut, terus diperlihatkan. Nah, dampak dari melihat itu bisa nanti fisiknya terpengaruh, senyum. Allah. Sehingga ketika nazak itu sakit Pak, tapi bagaimana Allah mengurangi rasa sakit itu, diantaranya diperlihatkan itu Pak. Sehingga bisa apa? Ketika dicabut nyawa seperti orang tidur, itu maksudnya seperti itu Pak, merasakan kenikmatan itu Pak. Nah, kita seperti itu harapannya Pak. Tapi kalau orang itu tidak punya cukup bekal tadi itu, di sini itu, maka beda Pak. Itu kan supaya untuk memperkuat tadi pernyataan itu di surat Al-Anfal ayat 50 berapa itu? Ya pokoknya begini bunyinya 53. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarum fadzuqu adzabal harik. Seandainya kalian itu bisa melihat id yatawaffal malaikatul, ya, ketika malaikat itu mewafatkan, mematikan orang-orang kafir. Yadribuna wujuhahum. Loh ini Pak, prosesnya di situ. Saat itu malaikat itu mengepalkan, menempeleng, meninjuk kepalanya, wadbarum, dan punggungnya, dadanya. Fadhuku, seraya membentak, akhriju, kamu keluar, kamu nyawa, begitu. Fadhuku, sekarang kamu rasakan, sekarang, mulai sekarang, adzabal harik, siksa yang membakar, siksa yang, nah itu saat itu Pak, proses ini Pak, ke sana Pak.
Nah ini loh penyesalan yang sepanjang, terus menyesalnya lagi karena sudah kesempatan. Jadi supaya tadi itu dihubungkan dengan itu kapan? Dan itu ayatnya. Ketika mereka orang yang tidak cukup bekal karena kafir, maka malaikat datang itu apa? Dengan begitu bengisnya itu. Keluar kamu nyawa. Begitulah. Akhriju anfusakum al-yauma, keluar kamu. Al-yauma, hari ini saatnya. Hari ini bukan harus cuma hari saat ini bisa begitu. Tujzauna, kamu dibalas bima kuntum, terhadap apa yang pernah kamu takuluna, kamu katakan tentang Allah tidak benar. Wa kuntum an ayati, dan kamu terhadap ayat-ayat Allah tastakbirun, sombong, kamu enggak pernah mau diingatkan. Begitu Pak. Mugi-mugi manfaat barokah. Kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.